Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut praktikum simulasi dari modul yang udah kalian buat kemarin ya, modul yang kalian buat. Nah, di sini, di pertemuan ini tuh kita waktunya untuk melakukan hasil verifikasi dan validasi oleh model. Nah, sebelum melanjutkan ke prosesnya itu gimana sih cara-caranya tuh terlebih dahulu harus diperhatikan ya, apa yang dimaksud sama verifikasi, apa yang dimaksud sama validasi. Nah, di setiap model simulasi itu pasti kita itu melakukan verifikasi dan validasi. Nah, apa tujuannya verifikasi sama validasi? Nah, di tahap verifikasi itu kan merupakan kalau dari pernyataan atau pengertiannya itu adalah merupakan suatu konfirmasi yang dilakukan dengan menyediakan dengan bukti yang objektif yang menunjukkan bahwa persyaratan telah dipenuhi. Nah, di sini ketika kita memodelkan sebuah sistem atau real case, kita tuh perlu verifikasi. Nah, gimana sih caranya verifikasi? Nah, caranya verifikasi itu sebenarnya kita itu tanya atau kita eh, melakukan pembahasan atau diskusi dengan ahli atau expertnya yang di situ. Expert tuh gimana maksudnya? Misal contoh gini, dalam kasus kalian kan ada yang dinamakan expert choice. Sebagai contoh lampu lalu lintas, model lampu lalu lintas tuh. Model lampu lalu lintas yang dikatakan expert atau ahli di model itu adalah orang yang setiap saat atau setiap hari, setiap waktu itu lewat di model itu, lewat di tempat itu. Nah, itu ya berarti ketika kita bilang siapa ahli dalam model lampu lalu lintas, berarti ya ahlinya adalah pengendara itu sendiri. Nah, gimana cara kita memverifikasi pada ahli tersebut? Nah, caranya adalah kita itu tanya dengan membawa data yang kita sudah dapat dari hasil pengamatan kemarin atau hasil observasi kemarin. Apakah data itu sudah mencerminkan real system atau belum? Nah, itu tanyanya kepada ahli atau expert choice. Itu untuk model itu untuk kasus simple di model lampu lalu lintas. Nah, ketika kita bilang masalah roti atau model UKM roti, expertnya adalah orang yang sering bekerja di situ atau orang yang sering atau mengerti tentang layout, tentang prosedurnya, tentang kegiatannya, tentang sistemnya apa aja yang di situ. Nah, sebenarnya verifikasi itu adalah istilahnya hal kecil, tapi itu merupakan impact yang luar biasa. Ketika ahlinya bilang ini kurang di bagian ini atau ini itu sebenarnya udah cukup. Nah, itu makanya itu bisa memengaruhi model kita. Jadi kita itu ketika expert belum bilang ini belum mencerminkan real system, maka kita mencari data lagi kayak gitu. Terus kita merombak model lagi. Nah, ketika kita ke expert kan otomatis kita bawa data tuh gimana nih datanya. Terus kita bawa model itu terus gimana nih modelnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dalam case ini kita kan nggak mungkin kayak gitu. Maksudnya praktikan kan nggak mungkin langsung terjun lapangan tanya terus ini gimana ini nggak mungkin. Jadi verifikasi itu kita asumsikan bahwa semua data, sebuah model itu sudah mencerminkan pada sistem gitu. Nah, berarti tugas kita selanjutnya adalah ketika udah verifikasi otomatis kita harus validasi. Nah, validasi kalau dalam pengertiannya itu adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, dan lain-lain yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Ini sebenarnya teorinya terlalu rumit atau
susah lah dimengerti. Pokok intinya dalam kegiatan validasi itu adalah kita melakukan uji statistik dari model yang kita buat. Nah, gimana caranya? Nah, kan kemarin dari model kalian tuh udah semua kan, ada yang udah sampai animasi, ada yang udah sampai ada yang masih mau sampai modul doang. Nah, itu sebenarnya kalau kita bilang validasi itu animasi itu sebenarnya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Maksudnya nggak dibuat dulu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ketika nanti kalian udah masuk verifikasi dan validasi, itu animasinya udah jalan. Tapi yang untuk yang belum animasi, ya besok dibuatlah animasinya. Pokok minggu ini udah selesai gitu. Yang penting persyaratan awalnya ketika kita mau verifikasi dan validasi itu sebenarnya cuma dua, yaitu data udah terpenuhi dan tercukupi dan model itu sudah bisa di-running dan keluar outputnya. Nah, ketika kita bilang keluar outputnya, berarti kita kan otomatis modelnya nggak ada yang error tuh. Ini sebagai contoh, aku mau mengeluarkan output dari model yang udah tak buat. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita running model, tapi kita itu mengatur setup-nya kita running itu di run setup. Nah, gini, ini di run setup itu ada yang namanya replication parameter. Itu apa yang dimaksud replication parameter? Replication parameter itu adalah parameter ketika kita melakukan replikasi. Jadi kita melakukan replikasi itu pasti. Kenapa kok melakukan replikasi itu pasti? Bahwa kita itu akan mencari dia itu titik optimalnya atau replikasi keberapa dia itu optimal. Apa yang optimal yang dimaksud tuh? Yang optimal yang dimaksud adalah semua modelnya, semua datanya dan lain-lain. Nah, kita itu di sini replication parameternya pakai ada yang namanya number of replication. Apa yang dimaksud number of replication? Number of replication itu adalah banyaknya kalian itu melakukan replikasi. Nah, aku di sini kan sebagai contoh 5 aja ya, 5 number replikasi. Nah, di sini itu replication length. Apa yang dimaksud replication length? Dia itu adalah durasi setiap dia melakukan replikasi. Nah, gimana ngisinya, berapa ngisinya di sini, itu disesuaikan dengan real case-nya kalian ketika melakukan observasi. Sebagai contoh, aku itu melakukan melakukan observasi dalam mengambil data di 4 sisi model lampu merah itu selama 86 menit. Nah, ketika di model roti, terus model fast food itu kan pasti beda. Nah, nanti model fast food itu nanti dijelasin berapa ketika kalian ambil data dari awal sampai akhir itu memerlukan waktu berapa. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan sama asistennya karena kemarin kan kesepakatan kalian nggak ambil data secara langsung tuh. Nah, itu nanti ditanyakan sama asisten masing-masing berapa replication length yang akan kalian input di modul kalian gitu. Nah, di sini times unit itu maksudnya itu adalah satuan waktu dari replication length gini. Sebenarnya kuncinya di sini doang, di number of replication dan replication length. Nah, aku pakai 10 aja lah. Nah, 10. Nah, ini untuk replication parameter cukup ini aja yang diubah. Yang lain nggak usah diubah-ubah. Yang selanjutnya yang dijelasin itu di report. Nah, report ini adalah submenu di run setup yang nantinya itu akan menghasilkan atau mengeluarkan output dari model kalian. Nah, di sini itu biasanya ketika kalian tuh belum pernah melakukan run setup dan melakukan pengeluaran output itu pasti
di sini tuh biasanya tulisannya kayak gini, kategori overview, kalau enggak kategori verification. Nah, itu kalian ganti di Siman Sumari Report. Kenapa kok diganti Siman Sumari Report? Nantinya kalian itu akan mengeluarkan output berupa notepad. Jadi ketika kalian udah selesai nih, udah selesai running dan sesuai dengan replikasinya itu akan keluar notepad. Nah, di sini aja udah di run setup cuma kuncinya itu cuma 2 di sini. Nah, kita klik OK ya nih sebagai contoh. Aku melakukan replikasi 10 kali dengan replikasi length 86 menit. Oke. Nah, di run coba. Kalau mau cepet tuh di speednya bisa dicepetin, bisa di kecilin gitu. Nah, ini kan ini. Nah, ini di bawah ini maksudnya adalah 1/10 itu apa maksudnya? Dia tuh melakukan replikasi ke 1 dari 10 replikasi yang akan direncanakan. Nah, di sini. Nah, kayak gini kan terlalu lama nih. Coba di sini saya pakai yang 5 aja ya, atau mungkin 5 aja lah, 5 dulu. Dan replication length-nya dikurangi aja dulu biar cepat, 50 menit. Ini ditunggu dulu nih. Ini maksudnya adalah replikasi ke 1 dia. Jadi nantinya ketika kalian mau melakukan replikasi kayak gini, itu perlu diperhatikan modelnya itu udah running secara benar atau belum, ada error atau enggak. Kalau masih ada error tuh pasti dia tuh nanti ada stop di sini, enggak mau dia nantinya. Nah, ketika ini udah selesai, itu pasti ada keluar pemberitaan kayak gini. The simulation has run to completion. What you like to see the result? Nah, kalian klik yes. Nah, itu pasti nanti outputnya berupa kayak gini, berupa notepad kayak gini. Nah, itu kan tadi saya mengganti replication length-nya tuh 50 menit, tapi sebenarnya kan saya ambilnya tuh 86 menit. Nah, ini cuma menyontohkan ke kalian gimana caranya mengeluarkan output pada arena. Tapi di sini aku udah pernah melakukan running dan keluar outputnya kayak gini. Nah, di sini kan outputnya kayak gini. Ini adalah hasil dari replikasi ke-1 dari 58 replikasi yang direncanakan. Nah, di sini itu patut diperhatikan komponen-komponen yang ada di sini. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah apa komponen yang Anda lakukan simulasi pada model yang kalian buat. Maksudnya gini, di waiting time ini, entity 1 waiting time itu adalah dia itu mencatat bahwa dia waktu tunggu ketika dia mengantri sebesar 0,36741 di sini. Nah, kalian kan tugasnya untuk menyimulasikan itu kan, gimana caranya kita men-skenario perbaikan. Nah, di sini itu kita ambil data dari output ini adalah yang satu itu adalah waiting time. Kenapa kok waiting time? Karena waiting time kita akan menyimulasikan itu dan memanipulasi itu. Yang kedua itu bisa di entity ke-1 work in process. Nah, ini kan work in process juga salah satu problem dalam suatu sistem kan. Ketika WIP-nya terlalu besar, sangat besar, itu kan nanti menyebabkan antrian yang sangat tinggi. Nah, kita ambil di sini karena kita akan menyimulasikan, kita akan memanipulasi, kita akan melakukan skenario perbaikan tentang WIP-nya itu. Bisa juga di sini kita pakai apa ya? Nah, bisa juga kita pakai utilization. Nah, ini
Utilization adalah itu tingkat utilitas server pada model kita. Nah, di sini itu kan kemarin dari kalian itu kan modelnya sama, terus datanya juga sama. Nah, itu gimana? Nah, ini perbedaannya di sini. Kalian tuh harus beda di sini. Ketika kalian kelompok A, katakanlah dia tuh memakai waiting time. Nah, yang lain itu pasti harus beda. Misalkan kalau yang lain itu pakai server yang utilization, server yang maksudnya kan server tuh banyak kan, server satu, katakan server 1, 2, 3, 4, 5, terus server yang lain, terus server kedua kayak gitu. Jadi di sini tuh beda. Nah, di situ. Perbedaannya di situ ya. Lalu di sini itu harus diperhatikan ada kan nulisannya namanya itu adalah core, insuf, terus angka 00, terus ada angkanya itu maksudnya gimana? Maksudnya core itu adalah ketika replikasi itu di komponen waiting time itu dia tuh udah optimal di titik itu. Jadi di sini ketika kalian istilahnya merencanakan mengambil data waiting time, itu harus diperhatikan di sini di half width-nya itu harus core atau harus udah dia itu optimal atau setidaknya ada angkanya di sini. Ini adalah 0,00918. Nah, di sini kan dia itu udah ada angkanya. Tapi udah ada angkanya kita belum tahu apakah dia itu udah core, apakah dia itu masih insuf. Insuf adalah kondisi di mana komponen tersebut itu belum semuanya itu belum mencapai titik optimal. Tapi ketika dia itu core, itu dipastikan bahwa dia itu di replikasi itu dan di komponen waiting time, dia itu sudah optimal di situ. Nah, gitu. Jadi ketika kalian pakai waiting time itu harus dipastikan di sini itu core atau yang lain ketika nanti pakai utilization itu di sini dipastikan di sini itu core. Kalau tidak kalau ketika udah replikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu belum core di sini, itu kalian bisa lakukan replikasi terus-menerus dan dicari nih di replikasi keberapa dia itu udah core. Nah, maksudnya ngerti kan? Di replikasi ketika di sini kan masih 0,0918 nih. Ini belum tentu bisa dikatakan core, belum tentu bisa dikatakan insuf. Nah, ketika dia kayak gini, berarti aku mulainya bukan dari sini. Nah, mulainya itu dari aku cari data yang udah core. Nah, cari data yang udah core itu. Nah, ini di sini kan di waiting time ini udah data core nih. Data core ini berarti yang aku buat atau aku start untuk mengambil data itu di replikasi ketiga itu. Nah, data apa yang dimaksud untuk diambil datanya itu ya data di average-nya ini. Nah, data di average-nya ini. Data di average ini ketika udah core berarti kalian itu ambilnya di sini. Nah, ini untuk replikasi ketiga. Untuk replikasi ketiga kalian masih dapat data 1. Terus cari lagi di replikasi 4 kalian dapat data 2. Nah, gini. Ini data 2 dan seterusnya. Dan berapa data yang digunakan untuk validasi ini, data yang diambil itu adalah sebanyak 30 data gitu. 30 data. Berarti ini diambil ini data ke-1, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat kayak gitu sampai 30 data minimal. Dan itu dimulai dari di half width-nya itu harus core gitu. Nah, di sini saya udah buat itu ya, buat ini ya. Saya udah ambil 30 data. 30 data yang akan dilakukan uji statistik. Nah, di sini. Nah, ketika udah dapat datanya itu bisa dibuka aplikasi yang namanya SPSS. Nah, pasti kalian udah familiar dengan namanya aplikasi SPSS ini. Sebenarnya ujinya itu gampang kok, cuma uji normalitas, terus uji t-test, dan udah kayaknya udah itu doang sih.
sebenarnya. Nah, di sini jangan lupa di variable view kalian buat apa? Kan kalau aku tadi buatnya itu waiting time di sini, bukan WIP. Wait time. Kalian buat variable dulu, terus buat data view. Nah, di sini kan WM. Nah, kalau udah masuk ke SPSS, itu selanjutnya itu mengolah. Gimana cara ngolahnya? Ya, seperti uji-uji biasa. Yang pertama, itu kalian tuh melakukan uji normalitas. Nah, kalau uji normalitas, pakainya itu adalah analyze, non-parametric test, dan terus legacy dialog, dan one sample KS. Analyze. Nah, di sini ini untuk uji normalitas. Ketika ini kan di sini itu dipilih di sini. Nah, di option diklik di deskriptif. Dan di test distribution itu diklik di normal. Oke. Nah, di sini kan keluar tuh bahwa di sini dia itu memiliki P hitung itu sebesar 0,2. Nah, kan ketika kita bilang uji, setiap uji itu pasti ada hipotesisnya atau hipotesanya. Nah, hipotesisnya itu adalah nih, H0 adalah data berdistribusi normal dan H1 adalah data tidak normal. Oke. Berarti ketika dia tuh signifikansi hitungnya lebih dari signifikansi alfa, itu pasti dia itu berdistribusi normal. Nah, 0,05 ini diambil dari signifikansi alfa dari rumus 1 min alfa. Kan kalau kita pakai tingkat konfidensinya 95%, otomatis signifikansi alfanya adalah 0,05%. 0,05. Kan di sini. Nah, berarti tadi dari outputnya tadi kan hasilnya itu 0,2. 0,2 kan otomatis lebih besar dari 0,05. Berarti ketika aku uji normalitas tadi, dia itu datanya itu udah berdistribusi normal. Gitu. Nah, sebenarnya itu step awalnya itu udah kan. Step 1 udah uji normalitas sudah. Lanjut selanjutnya itu adalah, oh iya, ketika nanti datanya kalian atau outputnya kalian itu ternyata di sini itu tidak berdistribusi normal, itu akan dilakukan yang namanya itu apa ya kemarin tuh uji non parametrik kalau nggak salah. Nah, uji non parametrik itu adalah masuknya adalah Nah, ini jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik. Uji non-parametrik dapat dilakukan dengan cara analyze non-parametrik dan 2 independent samples. Nah, di sini satu sampel nih. Nah, gimana caranya untuk kan syaratnya harus 2 independent sampel kan? Nah, itu kalian tuh buat di sini yang namanya kategori. Di istilahnya tuh dipisah menjadi 2. Kan ada jumlah 30 data nih. Nah, di kategori itu kalian isi dengan angka 1 dan 2. Berarti ketika 30 data dibagi 2 itu adalah 15-15 ya. Berarti di sini. Nah, di sini. Itu untuk data atau berdistribusinya datanya itu tidak normal. Tapi ketika udah normal tuh nggak perlu dilakukan uji non-parametrik. Itu caranya non-parametrik 2 independent samples. Nah, di sini kan udah masuk nih test variable list dan di sini kategori dimasukin di grup variable. Nah, udah kan udah gitu doang kok, cuma deskripsi jangan lupa. Terus test type-nya kita pakai uji main Whitney. Nah, di sini jangan lupa di sini grup satunya dikasih 1 dan grup 2 dikasih 2. Oke. Nah, kan udah keluar nih 0,481. Nah, 0,481 itu dilihat dari kita mencocokkan hipotesis lagi.
Hipotesisnya tuh ada dua, tidak ada perbedaan hasil dari. Nah, ini kan aku pakai number out yang dulu. Nah, itu berarti ketika kalian pakai waiting time, berarti ya tulis saja waiting time di sini. Terus yang kedua adalah H1 adalah ada perbedaan hasil dari waiting time pada sistem. Nah, di sini kan dapatnya itu adalah 0,481. Nah, 0,481 otomatis dia tuh signifikansi hitungnya lebih dari signifikansi alfa. Lagi-lagi signifikansi alfa itu pakai 1 min alfa ya. Nah, 1 min alfa kan tingkat konfidensi kalian. Karena signifikansi alfa lebih dari signifikansi hitung, maka H0 diterima. Jadi ketika dia tuh signifikansi hitungnya lebih dari signifikansi alfa, H0-nya itu diterima. Berarti apa? Tidak ada perbedaan hasil dari waiting time pada sistem kayak gitu. Ingat, tapi di sini dilakukan khusus untuk datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, ketika udah tuh step terakhirnya adalah melakukan uji t-test. Uji t-test itu apa? Uji t-test itu adalah uji independent test. Nah, uji t-test itu di sini. Caranya adalah klik analyze, compare mean, dan one sample t-test. Analyze, compare mean, one sample t-test. Nah, di sini dia itu kan ada dua variabel kan, waiting time dan kategori. Yang dibutuhkan adalah di waiting time-nya aja. Nah, ketika di waiting time, kalian inputnya di waiting time. Tuh. Nah, udah kan, berarti test value-nya sementara diisi 0 dulu. Dengan tingkat confidence-nya 95%, dan langsung kalian klik OK. Nah, di sini. Di sini didapat bahwa signifikansi totalnya itu 0,000. Ini nggak tahu karena error di SPSS-nya atau di apanya nggak tahu. Cuma di sini kan dapat bahwa signifikansi totalnya atau hasil hasil T hitung itu adalah 0,00. Nah, ketika udah berarti dilihat lagi-lagi mencocokkan di hipotesis. Berarti H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil simulasi dengan hasil sistem nyata. Dan H1 berarti kebalikannya, berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil simulasi dengan hasil sistem nyata. Lagi-lagi kita pakai signifikansi alfa dengan signifikansi hitung, kurangkan ini hasilnya tadi 0,00 tuh. Otomatis kan kurang dari signifikansi alfa. Maka ketika kayak gitu, kesimpulannya bahwa tidak ada perbedaan, berarti H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Ketika ini signifikansi hitungnya itu kurang dari signifikansi alfa, berarti H0-nya itu diterima dan H1-nya ditolak. Otomatis tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil simulasi dengan hasil sistem nyata. Kayak gitu. Nah, udah kayak gitu doang. Nah, di proses verifikasi dan validasi selebihnya seperti itu sebenarnya cara-caranya. Cuma kalian harus mempunyai aplikasi yang namanya SPSS untuk melakukan uji statistik kayak gitu. Nah, ketika nanti uji validasi dan verifikasi sudah dilakukan, maka pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang skenario perbaikan. Nah, di situ. Nah, ya itu aja sebenarnya dari pertemuan praktikum ini. Nanti ketika kalian bingung atau kurang jelas, bisa ditanyakan ke asisten yang lain. Nah, kayak gitu doang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.